Dijual ayah tiri oleh Om CEO. Bab 165. Hai, Runa, sapa Jeffrey ringan. Runa menoleh, senyumnya langsung mengembang begitu melihat Jeffrey. Oh, hai Jeff. Pagi-pagi udah rapi aja. Mau kemana sih? Mau ke rumah sakit, jawab Jeffrey. Aku mau tes ginjal, ngecek apakah cocok buat Axel. Kalau cocok, aku mau donorin ginjalku. Kasihan dia, Runa. Dia kesakitan terus. Ekspresi wajah Runa langsung berubah. Ada keprihatinan yang terpancar dari matanya. Apa Mas Juan belum nemu pendonor yang cocok? Jeffrey menggeleng pelan. Belum. Makanya aku mau coba. Kata dokter, kemung Dewi terbesar justru dari keluarga. Dan aku juga kebetulan punya golongan darah yang sama-sama Axel, AB. Runa menunduk sejenak, seolah sedang berpikir keras. Lalu tiba-tiba ia angkat wajah dan menatap Jeffrey. Jeff, boleh aku ikut nemenin kamu ke rumah sakit? Jeffrey sempat terkejut, tapi segera mengangguk penuh rasa hormat. Tentu, Ran. Aku akan senang kalau kamu bersedia menemaniku. Kalau begitu, ayo siap-siap dulu. Aku tunggu di mobil, iya. Runa tersenyum tipis. Oke. Kasih aku 15 menit. Saat Runa masuk ke dalam rumah, Jeffrey kembali melangkah ke mobil, namun kali ini langkahnya terasa lebih ringan. Entah bisa cocok atau tidak hasil tesnya nanti, tapi keinginan Runa untuk menemaninya ke rumah sakit, membuat hatinya hangat. Setelah Anne menunggu beberapa jam di ruang tunggu rumah sakit, akhirnya dokter keluar dengan membawa hasil pemeriksaan Jeffrey. Ekspresi di wajah dokter itu datar, tidak menunjukkan kabar baik maupun buruk. Maaf, Tuan Jeffrey, ujar dokter dengan nada sopan. Hasil tes menunjukkan bahwa ginjal Anda tidak cocok untuk keponakan Anda. Meski golongan darahnya sama, namun faktor kecocokan jaringan tidak terpenuhi. Jeffrey menunduk lesu, sedikit kecewa tapi mencoba tetap tenang. Saya mengerti, Dok. Terima kasih sudah membantu saya, ucapnya lirih. Runa yang sejak tadi duduk di sampingnya langsung menoleh. Jeff, boleh aku coba ikut tes juga? Jeffrey mengerutkan kening, sedikit bingung. Buat apa, Ran? Golongan darahku kebetulan juga AB. Siapa tahu aja cocok sama Axel, jawab Runa pelan, tapi matanya tampak mantap. Serius kamu juga AB? Tanya Jeffrey, setengah tak percaya. Runa mengangguk pelan, tapi yakin. Iya, aku yakin. Dan aku mau coba, siapa tahu aja cocok. Jeffrey menarik napas panjang, lalu menengangguk. Kalau gitu, ayo kita temui dokternya. Runa pun bangkit dan menghampiri dokter yang masih berada di lorong. Dok, saya ingin melakukan tes kecocokan ginjal untuk Axel. Tolong dibantu ya. 50. Dokter menatapnya sejenak, lalu tersenyum ramah. Baik, silahkan ikut saya ke ruang pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, dokter kembali menemui mereka dengan membawa hasil tes. Kali ini, ada senyum kecil di wajahnya. Nona Runa, ini hasilnya. Silahkan dibuka, ucap dokter itu seraya memberikan sebuah amplop. Dengan pelan Runa membuka kertas itu dan seketika matanya terbelalak karena terkejut. 1. Runa menggenggam erat selembar kertas hasil tes di tangannya. Nafasnya terasa berat, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang membuat dadanya sesak. Di sebelahnya, Jeffrey menatap Runa dengan raut gelisah. Ia tak sanggup menunggu lebih lama. Bagaimana, Ran? Hasilnya gimana? Tanya Jeffrey dengan suara nyaris berbisik, seolah takut akan jawaban yang keluar. Runa tak berkata apa-apa. Ia hanya menyerahkan kertas itu dengan tangan sedikit gemetar. Jeffrey mengambilnya, lalu membaca perlahan. Matanya menyusuri setiap baris tulisan, dan sesaat kemudian, ia membeku. Jeff. Ginjalku cocok dengan Axel, ucap Runa akhirnya, pelan, seolah masih belum percaya. Jeffrey menoleh cepat menatap wajah Runa. Apa?
Tapi, kalian nggak ada hubungan darah. Gimana bisa cocok? Runa hanya menggeleng pelan, ekspresinya campur aduk antara syok dan bingung. Ia sendiri belum tahu harus bersyukur atau justru khawatir. Pandangannya kemudian tertuju pada dokter yang berdiri tak jauh dari mereka, menunggu dengaran tenang. Dokter itu mengangguk kecil dan melangkah mendekat, lalu membuka penjelasan dengan suara lembut tapi tegas. Kecocokan ginjal memang lebih umum terjadi di antara anggota keluarga, tapi bukan berarti mustahil terjadi pada orang lain. Ada banyak faktor biologis yang mempengaruhi kecocokan ini. Sistem imun, jaringan, dan golongan darah memainkan peran penting. Jeffrey masih terlihat sulit mencerna. Tapi seberapa besar peluangnya seseorang bisa cocok kayak gini tanpa hubungan darah? Hal seperti itu bukan sesuatu yang mustahil, jawab dokter. Dan dalam kasus Runa dan Axel, ini salah satunya. Kalian sangat cocok. Hasil ini positif. Dok, kalau aku jadi donor ginjal, apa saja resikonya? Maksudku apa saja resiko yang akan aku terima? Tanya Runa pelan, matanya masih menatap kertas hasil tes di tangan Jeffrey. Dokter tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar mereka mengikutinya ke ruang konsultasi. Ruangan itu cukup tenang, hanya ada meja, beberapa kursi, dan diagram anatomi manusia tergantung di dinding. Setelah mereka duduk, dokter menatap keduanya dengan serius. Sekarang, biarkan aku menjawab pertanyaanmu Nona Runa. Menjadi donor ginjal adalah keputusan besar. Ada beberapa risiko yang harus kamu pahami sebelum mengambil langkah ini. La membuka satu map berisi informasi medis dan mulai menjelaskan, secara umum, seseorang bisa hidup sehat dengan satu ginjal. Namun, ada kemungkinan munculnya beberapa risiko jangka pendek dan jangka panjang. Runa dan Jeffrey mendengarkan dengan saksama. Pertama, resiko saat operasi. Karena proses pengambilan ginjal adalah pembedahan besar, kamu bisa mengalami infeksi, pendarahan, atau reaksi terhadap anestesi. Runa mengangguk pelan, menelan ludah dengan gugup. Kedua, alam jangka panjang. Meski sangat jarang, pendonor bisa mengalami penurunan fungsi ginjal atau tekanan darah tinggi. Tapi ini bisa diminimalkan dengan gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Berarti ada kemungkinan aku sakit juga nanti. Tanya Runa, suaranya nyaris tak terdengar. Iya, tapi kemungkinannya kecil. Selama kamu menjaga tubuhmu, kamu bisa hidup sehat dan normal dengan 2. 1 ginjal, jelas dokter dengan tenang. Kami juga tidak akan langsung menyetujui operasi kalau kamu tidak benar-benar sehat. Serangkaian pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan tubuhmu siap menjadi pendonor. Jeffrey menatap Runa, mencoba membaca pikirannya. Tapi Runa justru menatap lurus ke arah dokter. Kalau semua pemeriksaan nanti bagus, apakah operasi bisa langsung dilakukan dok? Atau harus menunggu dulu? Kalau kondisi pendonor sudah siap dan semua bagus, operasi donor ginjal bisa langsung dilakukan secepatnya, jawab sang dokter. Runa menatap dokter dengan mata penuh tanya, suaranya lirih namun jelas, dok. Kalau seorang perempuan hidup hanya dengan 1 ginjal, apakah masih bisa hidup normal? Bisa hamil dan punya anak? Dokter tersenyum hangat, lalu menjawab dengan tenang, pertanyaan yang sangat bagus dan penting bagimu, Runa. Jawabannya, ya. Perempuan yang hanya memiliki 1 ginjal tetap bisa hidup normal, termasuk hamil dan melahirkan. Runa tampak lega, meski masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Namun, lanjut sang dokter, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Saat hamil, tubuh mengalami banyak perubahan, termasuk peningkatan beban kerja ginjal. Karena itu, ibu hamil dengan 1 ginjal harus menjalani pemeriksaan yang lebih rutin untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Jeffrey yang sejak tadi diam ikut bertanya, jadi tetap bisa punya anak, tapi harus lebih hati-hati, gitu ya, dok? Betul.
Selama ginjal yang tersisa berfungsi dengan baik, dan tidak ada penyakit penyerta, maka kehamilan bisa berjalan lancar. Tapi memang, dokter kandungan dan dokter ginjal perlu bekerja sama dalam memantau kondisi pasien seperti ini. Runa mengangguk pelan, rasa ragu di dadanya mulai tergantikan oleh Keyadewi. Terima kasih, dok. Itu sangat melegakan. Setelah mendengarkan penjelasan dokter, Runa dan Jeffrey melangkah keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Pikiran mereka masih dipenuhi berbagai pertimbangan. Jadi gimana, Ran? Apa kamu akan jadi pendonor buat Axel dan lanjut pemeriksaan lanjutan? Tanya Jeffrey perlahan sambil menatap wajah Runa yang terlihat bimbang. Runa menarik napas dalam. Entahlah, Jeff. Aku belum bisa memutuskan sekarang. Lalu ia menoleh padanya, serius. Tapi aku harap kamu jangan bilang siapapun dulu ya. Termasuk Mas Juan. Jeffrey mengangguk. Iya, aku ngerti. Mereka berdua pun berjalan keluar menuju lobi rumah sakit. Namun langkah mereka terhenti ketika mata Runa menangkap sosok yang familiar Dewi, yang baru saja keluar dari ruang dokter kandungan, ditemani Aryo. Runa langsung memanggilnya. Dewi. Dewi menoleh dan tersenyum begitu melihat Runa. Runa. Kamu juga di sini. Tanpa menunggu, Runa menghampirinya. Kamu habis periksa kandungan, iya? Iya, baru aja selesai, jawab Dewi sambil mengelus perutnya yang mulai terlihat membuncit. Runa tersenyum lebar. Gimana kondisi keponakanku di dalam? Baik-baik aja, kan? Alhamdulillah, baik. Bahkan kami udah tahu jenis kelaminnya, kata Dewi dengan senyum lebar. Benarkah? Apa jenis kelaminnya? Tanya Runa antusias. Rahasia dong. Dewi terkikik. Biar surprise pas lahiran. Takutnya nanti pas lahir malah beda sama perkiraan dokter. 3. Runa tertawa kecil. Baiklah, yang penting dia sehat, ya, di dalam sana. Amin, balas Dewi sambil tersenyum lembut. Tak lama, Dewi memandang Runa penuh tanya. Oh ya, kalian ngapain ke rumah sakit? Kamu sakit, Ran? Runa cepat-cepat menggeleng. Oh, enggak. Aku tadi cuma nemenin Jeffrey periksa ke dokter, buat ngecek kecocokan ginjalnya dengan Axel. Soalnya Jeffrey rencananya mau jadi pendonor untuk Axel. Oh, gitu? Dewi tampak terkejut. Terus, gimana hasilnya? Jeffrey melirik ke arah Runa, seolah meminta izin untuk bicara. Runa hanya mengangguk pelan. Nggak cocok, ucap Jeffrey akhirnya. Tapi, ternyata ginjal Runa yang cocok. Hah? Dewi melongo. Serius? Gimana bisa? Mungkin cuma kebetulan, sahut Runa cepat. Tapi aku masih bingung, Dewi. Masih ragu. Melihat kebimbangan di wajah sahabatnya itu, Dewi menepuk lengan Runa lembut. Yuk, kita makan dulu, deh, di kafe dekat sini. Ngobrolnya lebih enak sambil duduk santai. Kamu kelihatan butuh istirahat dan tenangin pikiran. Runa dan Jeffrey saling pandang sebentar, lalu mengangguk. Mereka bertiga pun berjalan menuju kafe, mencoba mencari sedikit kehangatan dan ketenangan di tengah segala kerumitan yang sedang mereka hadapi. Runa dan Dewi duduk di sudut kafe yang cukup tenang. Aroma kopi dan makanan ringan menguar lembut, tapi tidak cukup menenangkan hati Runa yang gelisah. Sementara itu, Aryo tengah mengobrol santai dengan Jeffrey di meja tak jauh dari mereka, memberi ruang bagi kedua perempuan itu untuk berbicara lebih dalam. Ada apa, Runa? Tanya Dewi pelan, penuh perhatian. Runa menarik napas panjang sebelum menjawab, suaranya nyaris bergetar. Aku bingung, Dewi. Di satu sisi, aku senang. Ginjalku cocok dengan Axel. Itu berarti aku bisa menyelamatkan hidup seseorang, bahkan mungkin memberi harapan buat Juan dan keluarganya. Tapi, di sisi lain aku takut. Aku ini anak satu-satunya. Kamu tahu sendiri waktu papi kena gagal ginjal, dia bahkan nggak mau aku donor ginjal untuknya. Dewi mengangguk pelan, wajahnya serius.
Aku tahu, Ran. Dan kalau kamu nggak yakin, jangan dilakuin. Kita tunggu saja, siapa tahu Juan bisa nemuin pendonor lain. Runa menunduk, menggenggam jari-jarinya sendiri di atas meja. Kamu masih muda, Runa, lanjut Dewi. Kita punya masa depan yang panjang menikah, hamil, punya anak. Dan walaupun dokter bilang hidup dengan satu ginjal itu bisa normal, tetap saja nggak ada yang bisa jamin seperti apa kondisi kamu nanti. Ia menatap Runa dengan tatapan yang dalam, penuh rasa sayang dan kekhawatiran. Masa hamil itu nggak mudah, Ran. Ada banyak perubahan di tubuh kita. Kita harus minum vitamin, suplemen, kadang obat kalau ada komplikasi. Semua itu akan mengganggu kinerja ginjalmu. Runa menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku juga pengen Axel sembuh, sungguh. Tapi aku juga nggak mau kamu ikut menderita setelah ini. Jadi, tolong, pikirkan baik-baik. Jangan karena kamu merasa kasihan pada Axel kamu mengorbankan dirimu sendiri. Kamu juga harus mikirin mami dan papimu. Runa mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa suara. Terima kasih, Dewi. Aku akan memikirkannya lagi. Dewi menggenggam tangan sahabatnya itu, menguatkan. Mereka duduk begitu saja, diam dalam keheningan. 4. Yang penuh arti, di tengah ketakutan, cinta, dan harapan yang saling berbenturan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bu Arini dan Maria tengah disibukkan dengan segala macam persiapan menjelang pernikahan. Gaun pengantin, daftar tamu, catering, dan segala kebutuhan lainnya terus dikebut agar semua berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, Juan masih tenggelam dalam kesibukan kerjanya, namun tetap menyempatkan diri untuk mengurus hal yang jauh lebih penting baginya, mencari pendonor ginjal yang cocok untuk Axel, anak kesayangannya yang sekarang sedang sakit. Sementara itu, di rumah Bu Sukma, suasana lebih tenang. Siang itu, beliau tengah menyelesaikan kue keju buatannya. Aroma harum keju panggang memenuhi dapur. Setelah selesai, beliau memanggil putrinya yang sedang bersantai di ruang tengah. Runa, tolong anterin kue keju ini ke rumah Tante Arini, ya. Mama kebetulan buatnya banyak, jadi sekalian mau kasih ke Tante Arini, ucap Bu Sukma sambil menaruh kotak kue di atas meja. Runa melirik kotak itu dengan malas, iya. Mami aja deh yang ngasih. Atau suruh Simba aja. Aku males. Bu Sukma menghela nafas, lalu membujuk dengan suara lembut. Ayolah, Ran. Bentar aja. Masa iya kita nyuruh Simba? Nggak enak, kan? Sekalian kamu jenguk Axel sana gih. Dia katanya baru sakit, udah 3 hari badannya panas. Nama Axel membuat Runa terdiam sejenak. Ada keraguan di wajahnya, namun ia juga tidak tega membiarkan rasa enggannya lebih besar dari kepeduliannya. Ya udah deh, ucap Runa akhirnya. Aku antar sekarang. Runa pun segera bersiap. Tak lama kemudian, ia sampai di rumah Bu Arini. Rumah besar itu tampak sepi, mungkin karena masih siang dan kebanyakan penghuninya sedang beraktivitas di luar. Runa melangkah masuk setelah memberi salam, lalu langsung menuju dapur, tempat biasa pembantu rumah tangga berada. Runa yang dari kecil sering ke sini, jadi sudah seperti di rumahnya sendiri. Mbak, Tante Arini ada di rumah. Tanya Runa pada Mbak Sri, pembantu di rumah Bu Arini. Nyonya sedang pergi non, nggak ada orang di rumah, jawab Mbak Sri. Kalau gitu, tolong nanti kasihkan kue ini ke Tante Arini, ya Mbak kalau beliau sudah pulang. Bilang dari Mami, kata Runa sambil menyerahkan kotak kue ke Mbak Sri. Siap, Non Runa. Nanti saya bilangin ke Nyonya Arini, jawab Mbak Sri sambil tersenyum ramah. Non Runa mau minum apa? Saya buatkan dulu, ya. Nggak usah, Mbak. Aku langsung pulang aja. Tante Arini kan nggak ada di rumah. Iya, Non. Nyonya baru keluar sekitar 30 menit yang lalu, pasti masih lama pulangnya. Soalnya tadi perginya sama Nona Maria,
kayaknya mau lihat gedung buat persiapan pernikahan nanti. Oh, Axel ikut? Tanya Runa. Enggak, dan Axel lagi istirahat di kamar. Udah 3 hari ini badannya panas, jelas Mbak Sri, suaranya sedikit khawatir. Runa langsung merasa bersalah karena sudah lama tidak menjenguk. Kalau begitu, aku jenguk Axel bentar, ya Mbak. Boleh, kan? Tentu saja boleh, Non Runa. Mari saya antar. Runa pun mengikuti Mbak Sri menuju kamar Axel. Sepanjang lorong rumah yang hening itu, Runa merasa gugup. Sudah lama ia tak berbicara dengan Axel, dan entah kenapa, hatinya jadi sedikit tak tenang. Mungkin karena dia merasa bersalah karena tidak bisa mendonorkan ginjalnya pada Axel, padahal ginjal mereka cocok. 5. Runa membuka pintu kamar Axel perlahan dan menyembulkan kepalanya. Dengan suara lembut, ia bertanya, Axel, boleh kakak masuk? Axel yang tengah berbaring, menoleh pelan dan tersenyum tipis. Masuklah, Kak. Runa melangkah masuk lalu duduk di kursi dekat ranjangnya. Apa kakak mengganggu istirahatmu? Tanyanya pelan. Axel menggeleng lemah. Enggak, aku malah senang kakak ke sini. Aku bosan banget di kamar terus. Baiklah, kakak akan nemenin kamu ngobrol sebentar sebelum ibumu pulang, ucap Runa, mencoba tersenyum agar Axel merasa nyaman. Gimana keadaanmu? Mbak Sri bilang kamu baru demam, iya. Axel mengangguk pelan. Aku sering demam sekarang. Badanku sakit semua. Mungkin. Waktuku nggak lama lagi. Perkataan itu membuat dada Runa sesak. Lah segera menggenggam tangan Axel. Jangan ngomong kayak gitu, Axel. Kamu pasti sembuh dan bisa sehat lagi. Bukankah kamu ingin lihat ayah dan ibumu menikah? Axel memalingkan wajahnya ke arah jendela. Sebenarnya itu keinginan ibu, Kak. Bukan keinginanku. Aku nggak mau ayah menikah sama ibu. Kalau aku bisa milih, aku lebih milih ayah menikah sama Kak Runa. Ibu itu jahat, Kak. Runa terdiam karena terkejut. Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bilang ibumu jahat, Axel? Tanyanya perlahan. Axel menatap Runa, matanya berkaca-kaca. Dulu waktu kami masih di London. Ibu sering mukul aku, Kak. Apalagi setelah adikku lahir. Aku kayak nggak dianggap lagi. Aku jarang dikasih makan yang layak. Seringnya cuma makanan instan dan makanan sisa yang aku nggak suka, tapi ibu maksa agar aku memakannya. Runa menelan ludah. Sakit mendengar cerita itu. Tapi ia tahu Axel masih belum selesai. Ibu cuma pura-pura sayang sama aku di depan ayah. Padahal, ibu sering marahin aku dan ngancam aku, Kak. Dia bilang kalau ayah nggak mau nikahin ibu, adikku bakal diambil rentenir. Papa Diego punya banyak hutang, dan adikku bisa diapa-apain kalau papa nggak bisa bayar hutangnya. Axel menarik napas berat, suaranya hampir tak terdengar. Ibu nyuruh aku buat desak ayah supaya nikahin dia. Aku nggak mau sebenarnya. Tapi aku takut adikku dibunuh orang jahat. Runa tak sanggup menahan air matanya. Ia membungkuk dan memeluk Axel dengan hati yang remuk. Kamu anak yang baik, Axel. Kamu sudah melakukan hal yang benar, bisiknya sambil menangis. Axel diam dalam pelukan Runa, pelukan hangat yang sudah lama tidak dia dapatkan dari ibunya. Tak lama kemudian, Runa melepaskan pelukan dan menatap Axel dalam-dalam. Percaya sama kakak, iya. Kakak yakin kamu akan sembuh. Ayahmu pasti akan menemukan pendonor yang cocok buat kamu. Axel hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil senyum yang menyimpan banyak luka, tapi juga harapan. 6. Setelah beberapa saat berbincang dengan Axel, Runa akhirnya pamit pulang. Ia berjalan dengan hati-hati, memastikan tidak ada Maria melihatnya keluar dari kamar Axel. Ia takut jika Maria sudah pulang dan mengetahui kehadirannya, maka dia akan memarahi Axel. Sesampainya di rumah, Runa duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke arah meja. Wajah Axel dan semua ucapannya terus terngiang di kepalanya. Tak lama,
Bu Sukma menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat. Runa, ada apa? Kenapa melamun begitu? Tanyanya lembut. Kamu udah ngasih kuenya ke Tante Arini? Kan? Udah, Mi, jawab Runa pelan. Tapi Tante Arini nggak di rumah. Jadi aku titipin aja ke Mbak Sri. Terus, kenapa kamu baru pulang? Di sana ngapain aja kok lama? Tanya Bu Sukma lagi, penasaran. Tadi Runa jenguk Axel sebentar, Mi. Dia katanya baru demam, ucap Runa sambil menghela napas. Bu Sukma menatap putrinya dengan cemas. Ibunya nggak marahkanmu nengokin Axel? Enggak, Mi. Pas aku ke sana, Maria lagi pergi. Katanya mau nyiapin buat pernikahannya nanti, jawab Runa. Tenang. Bu Sukma menarik napas panjang, lalu duduk di sebelah putrinya. Ia menatap wajah Runa yang terlihat gelisah. Kamu nggak apa-apa, Ran, kalau sampai nanti Juan beneran menikah dengan Maria? Tanyanya hati-hati. Runa tersenyum kecil. Runa percaya sama Mas Juan, Mi. Hening sebentar. Lalu Runa menunduk, tangannya menggenggam kuat rok yang dikenakannya. Mi, boleh Runa bicara sesuatu yang penting? Bicaralah, Nak. Ada apa? Tanya Bu Sukma, mulai merasa khawatir. Dengan suara pelan dan ragu, Runa mengungkapkan sesuatu yang sudah sejak lama ia simpan. Kemarin, waktu Runa nganterin Jeffrey ke rumah sakit, Runa ikut melakukan tes Mi. Ternyata ginjal Runa cocok sama Axel. Runa pengen jadi pendonor, Mi. Tolong izinkan Runa. Mata Bu Sukma langsung membelalak. Apa? Runa, kamu serius? Suaranya naik 1 oktav karena terkejut. Iya, Mi. Runa cuma mau bantu Axel. Dia masih kecil, dan dia sangat butuh ginjal itu. Namun sebelum Runa bisa menyelesaikan kalimatnya, Bu Sukma langsung menggeleng kuat. Enggak, Runa. Mama nggak bisa izinkan. Kamu anak Mama satu-satunya. Kalau nanti terjadi apa-apa gimana? Mama nggak sanggup kehilangan kamu, Nak. Tapi, Mi. Tidak, Runa. Ini soal nyawa dan kesehatan kamu. Mama nggak mau ambil risiko. Sekalipun kamu cocok, masih ada orang lain yang bisa bantu Axel. Runa terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu ibunya berkata begitu karena sayang, tapi hatinya juga tak sanggup membiarkan Axel menunggu lebih lama dalam sakitnya. Ia memandang ibunya, berharap masih ada jalan agar niat tulusnya bisa diterima. Runa memegang tangan maminya dengan lembut, mencoba menenangkan hati yang sedang kalut. Tapi kasihan Axel, Mi. Ucapnya lirih, sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Bagaimana kejamnya Maria memperlakukan Axel. 7. Bu Sukma terdiam, matanya membelalak tak percaya. Dan lebih parahnya lagi, dia disuruh bujuk Mas Juan buat nikahin Maria. Kalau enggak, adiknya yang di London bakal diambil rentenir karena kekasih ibunya punya banyak utang, lanjut Runa dengan suara bergetar. Axel cuma anak kecil, Mi. Tapi dia harus nahan semuanya sendirian. Butiran air mata mulai mengalir di pipi Bu Sukma. Hatinya remuk membayangkan penderitaan seorang anak sekecil Axel. Ya Allah. Kejam sekali itu perempuan. Anak sekecil itu harus ngalamin semua itu sendiri, terus sekarang juga sakit parah. Ucap Bu Sukma sambil menyeka air matanya. Mami juga kasihan, Nak. Tapi, gimana kalau kamu kenapa-kenapa? Gimana nasib Mami sama Papi kalau sampai kamu sakit karena ngasih ginjalmu? Runa menggenggam tangan maminya erat, menatapnya dalam-dalam. Mi, dokter bilang, hidup dengan 1 ginjal itu nggak semenakutkan itu. Aku masih bisa hidup normal, masih bisa kerja, masih bisa hamil dan punya anak. Cuma fisik aja yang nggak boleh terlalu capek. Tapi itu bisa dijaga, Mi. Bu Sukma tak menjawab. Ia terdiam lama, berusaha mencerna semua yang dikatakan Runa, berperang dengan rasa takut dan iba yang saling tarik-menarik dalam hatinya. Melihat itu, Runa menunduk dan berkata pelan,
Runa nggak minta jawaban sekarang, Mi. Tapi tolong, pertimbangkan. Kalau ini bisa jadi cara menyelamatkan Axel, biarlah Runa jadi perantara Tuhan. Tangis Bu Sukma pecah lagi, dan ia hanya bisa memeluk anak semata wayangnya dalam diam, berdoa agar apapun yang terjadi, Tuhan menjaga mereka semua. Setelah melewati malam-malam penuh diskusi dan pertimbangan, akhirnya Papi dan Mami Runa menyetujui niat putri mereka untuk menjadi pendonor ginjal bagi Axel. Meski berat, mereka melihat ketulusan hati Runa dan kepeduliannya yang begitu dalam terhadap kondisi anak itu. Keesokan paginya, setelah sarapan dan meminta restu sekali lagi, Runa pun mengambil ponselnya dan menghubungi rumah sakit tempat Axel biasa menjalani pemeriksaan rutin. Halo, selamat pagi. Dengan Dr. Farid. Selamat pagi, iya saya Dr. Farid. Ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang terdengar ramah. Saya Aruna Wijaya Dok, yang beberapa hari lalu menjalani tes kecocokan ginjal dengan Axel Fernando. Saya ingin mengajukan diri sebagai calon pendonor ginjal untuk Axel Dok. Ada jeda hening sejenak sebelum suara di seberang kembali terdengar. Baik, Nona Runa. Terima kasih atas niat baik Anda. Saya sangat menghargainya. Namun, ada beberapa prosedur lanjutan yang perlu dijalani sebelum dipastikan Anda bisa menjadi pendonor. Ya, saya siap menjalani semua prosedurnya Dok, ucap Runa mantap. Tapi, saya punya satu permintaan. Silakan, jawab petugas. Tolong, rahasiakan identitas saya. Jangan beritahu siapapun, apalagi keluarganya, kalau saya yang menjadi calon pendonor. Saya takut. Mereka akan menolak. Suara di seberang kembali terdengar tenang namun serius. Baik, Runa. Kami memahami keinginan Anda. Dalam prosedur transplantasi, kerahasiaan data memang kami jaga, kecuali jika Anda sendiri yang menyatakan ingin memberitahukannya. Terima kasih, ucap Runa lega. Saya benar-benar ingin membantu anak itu, tanpa harus menciptakan 8. Konflik atau menyakiti perasaan siapapun. Dokter kemudian menjelaskan bahwa Runa harus menjalani beberapa tes lanjutan, termasuk tes kecocokan jaringan, tes kesehatan menyeluruh, dan evaluasi psikologis untuk memastikan bahwa pendonoran dilakukan secara sadar dan sukarela. Silakan datang ke rumah sakit hari Senin pukul 9 pagi. Kami akan mulai dari tes darah lengkap dan evaluasi awal. Baik Dok, saya akan datang tepat waktu, kata Runa. Setelah menutup telepon, Runa menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk, ada rasa takut, gugup, tapi juga tenang dan bahagia karena ia merasa sedang melakukan sesuatu yang besar dan berarti untuk kehidupan orang lain. Dalam hatinya ia berbisik, semoga semua lancar. Semoga Axel bisa sembuh dan hidup dengan lebih bahagia ke depannya. Hari itu, Runa menatap dunia dengan cara yang berbeda. Lebih lembut, lebih penuh kasih. Dia tahu, pilihan ini mungkin akan mengubah hidupnya tapi dia siap, demi menyelamatkan nyawa seseorang yang tak berdosa. Setelah menjalani serangkaian tes dan pemeriksaan medis selama beberapa hari, akhirnya dokter memberikan kabar yang selama ini dinantikan oleh Runa. Hasilnya menunjukkan bahwa ia dalam kondisi sehat dan ginjalnya benar-benar cocok untuk didonorkan kepada Axel. Dokter yang menangani Axel, Dr. Farid, memanggil Runa ke ruangannya untuk menyampaikan hasil tersebut secara langsung. Selamat, Runa, ucap Dr. Farid sambil tersenyum hangat. Hasilnya sangat baik. Anda dalam kondisi yang sangat sehat dan layak menjadi donor. Kecocokan ginjal Anda dengan Axel juga tinggi. Ini berita yang sangat menggembirakan. Runa mengangguk pelan, perasaannya campur aduk antara lega dan gugup. Terima kasih, Dok. Saya benar-benar harap ini bisa menyelamatkan Axel. Kami akan segera menjadwalkan operasi transplantasi. Tapi sebelum itu, kami harus memberitahukan kepada pihak keluarga pasien bahwa ada pendonor yang cocok. Ini prosedur standar, jelas Dokter Farid. Runa menunduk sesaat, lalu berkata dengan hati-hati,
Dok, saya minta tolong satu hal. Seperti yang sudah saya sampaikan sejak awal, mohon jangan sebutkan nama saya. Katakan saja bahwa rumah sakit telah menemukan pendonor yang cocok, tapi tidak perlu menyebut siapa. Dokter mengangguk dengan pemahaman. Kami akan menjaga privasi Anda, Runa. Identitas Anda tetap menjadi rahasia, seperti permintaan Anda. Terima kasih, Dok. Beberapa jam kemudian, pihak rumah sakit menghubungi Juan. Selamat siang, Pak Juan, ucap perwakilan rumah sakit saat Juan mengangkat panggilan. Kami ingin memberitahukan kabar baik. Kami telah mendapatkan calon pendonor ginjal yang sangat cocok untuk Axel. Juan terdiam sejenak, nyaris tak percaya. Apa dok? Dokter sudah mendapatkan pendonor yang cocok. 9. Ya, Pak. Kami telah melakukan pemeriksaan lanjutan dan hasilnya sangat menjanjikan. Axel dapat segera menjalani transplantasi dalam waktu dekat. Juan terdengar tercekat di ujung telepon. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Ya Tuhan, ini kabar yang luar biasa. Namun, atas permintaan pendonor, identitasnya dirahasiakan. Pendonor bersedia melakukannya tanpa ingin diketahui siapapun. Juan mengangguk meski tak terlihat. Suaranya mulai bergetar. Tidak apa-apa dok. Siapapun orang itu, saya harap Tuhan membalas semua kebaikannya. Setelah menutup telepon, Juan terduduk lemas di kursi kerjanya. Matanya mulai basah oleh air mata haru. Terima kasih. Siapapun kamu. Terima kasih sudah menyelamatkan anakku. Sore itu rumah keluarga Juan dipenuhi suasana yang haru dan penuh harapan. Juan yang baru pulang dari kantor, langsung mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Di sana sudah ada Axel yang duduk lemah di sofa, ditemani oleh kakek neneknya, lalu Maria dan Jeffrey yang datang tak lama setelah Juan tiba. Rumah sakit baru saja menghubungi, ujar Juan dengan nada suara yang bergetar, tapi kali ini karena kebahagiaan. Mereka bilang, sudah ada pendonor yang cocok untuk Axel. Operasinya bisa dilakukan dalam waktu dekat. Axel yang awalnya murung langsung menoleh dengan mata berbinar. Benarkah ayah? Jadi, aku bisa sembuh. Juan mengangguk dan meraih tangan putranya. Iya, nak. Doamu dikabulkan Tuhan. Kebahagiaan terpancar dari wajah semua orang, termasuk beberapa pelayan yang mendengar kabar itu. Tapi tidak dari Maria. Senyumnya hambar, dan sorot matanya gelisah. Di sampingnya, Jeffrey menyilangkan tangan, tatapannya tajam menatap Juan. Ia tahu pasti siapa yang dimaksud pendonor itu. Ia menduga, pasti Runalah yang akhirnya memutuskan untuk menjadi pendonor bagi Axel. Jadi, Runa benar-benar melakukannya, batin Jeffrey, hatinya semakin tak tenang. Sementara itu, Maria tampak mencoba mengendalikan dirinya. Dia menggigit bibir sebelum angkat bicara. Juan, ujarnya lembut, mencoba tersenyum, aku pikir. Apa tidak sebaiknya operasinya dilakukan setelah kita menikah? Pernikahan kita tinggal beberapa minggu lagi, aku takut waktunya terlalu mepet. Juan menatap Maria, matanya tajam dan penuh ketegasan. Tidak, Maria. Operasi ini harus dilakukan secepatnya. Axel nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap hari kondisinya semakin menurun, dan ini satu-satunya kesempatan. Tapi, kalau penyembuhannya nanti lama, bagaimana kalau Axel nggak bisa hadir di hari pernikahan kita? Maria masih mencoba berdalih. Juan menarik napas dalam. Kalau memang itu harus terjadi, maka pernikahan kita akan diundur. Aku nggak peduli soal pernikahan itu. Yang penting anakku bisa sembuh. Maria tampak terkejut. Ia sempat menahan napas dan spontan menjawab, "Tidak. Semua orang menoleh padanya. Maria buru-buru memperbaiki nada bicaranya, mencoba tersenyum canggung. Maksudku, gedung dan undangan semua sudah siap. Kalau diundur, apa nggak sayang? Juan menggeleng tegas. Soal gedung dan undangan, biar ibu yang urus. Biar ibu membatalkan semuanya,
rugi pun nggak apa-apa. Maria terdiam, menunduk dengan rahang mengeras. Ia menahan amarah yang mulai menyala di dalam hatinya. Sementara itu, Jeffrey menatapnya dengan ekspresi gelisah, mencoba mencari tahu apakah dia harus mengatakan sesuatu tentang Runa atau tetap diam. 10. Di sudut ruangan, Axel memeluk tangan ayahnya, lalu berkata pelan, "Terima kasih, ayah." Juan membalas dengan senyum lembut dan mencium kening putranya. "Kamu akan sehat, nak. Ayah janji." Malam harinya, suasana kamar Juan begitu hening. Lampu meja menyala redup, hanya menyisakan cahaya temaram yang memantul di layar ponsel ketika sebuah panggilan masuk. Nama Edward terpampang jelas. Juan segera mengangkatnya. "Halo, Ed, ada apa? Apa kamu sudah menyelesaikan pekerjaan dariku? Kenapa lama sekali?" "Ini sudah lebih dari seminggu," suara Juan terdengar sedikit mendesak, lelah menunggu. Dari seberang, suara Edward terdengar santai namun penuh arti. "Sabar, Brother. Jangan salahkan aku. Salahkan saja kekasih dari mantan istrimu itu. Susah banget diajak kerja sama." Juan mengernyit, duduk tegak dari posisi rebahannya. "Maksudmu? Kamu menangkapnya?" "Aku nggak punya pilihan lain," jawab Edward tenang. "Aku harus menginterogasinya buat dapetin bukti." Hening sejenak. Juan menggenggam ponselnya lebih erat. "Lalu, apa yang kamu dapatkan?" "Semuanya, Juan," kata Edward, nadanya mengeras. "Semua bukti kejahatan Maria pada Axel. Kalau kamu mau, aku bisa langsung laporin dia ke polisi malam ini juga." Juan diam. Pikirannya langsung melayang ke Axel, yang beberapa jam lalu masih memeluknya dengan mata berbinar penuh harapan akan hidup baru. Setelah beberapa detik, Juan menarik napas panjang dan berkata pelan, tapi tegas. "Jangan sekarang, Ed. Sebentar lagi Axel akan menjalani operasi. Aku takut dia kepikiran, atau sampai tahu soal ini. Jangan ganggu pikirannya sekarang." "Lalu?" tanya Edward, suaranya sedikit ragu. "Simpan dulu semua bukti itu. Dan jangan lepaskan kekasih Maria. Kita harus pastikan semuanya terkendali sebelum operasi Axel selesai." Edward menghela napas. "Baiklah. Akan aku laksanakan. Tapi ingat, Juan. Kita nggak bisa menahan orang ini terlalu lama tanpa resiko. Pastikan kamu benar-benar siap begitu operasi selesai. Aku tahu. Aku akan pastikan Axel pulih dulu. Setelah itu, kita bereskan semuanya," ucap Juan, nada suaranya dingin dan penuh tekad. Panggilan berakhir. Juan meletakkan ponsel pelan-pelan, lalu menatap langit-langit kamar. Hatinya penuh gejolak. Di satu sisi ada Axel, anak yang sangat ia cintai dan harus segera diselamatkan. Di sisi lain, ada kebenaran yang siap meledakkan segalanya. Dia hanya bisa berharap semuanya akan tetap terkendali. Untuk sekarang. Berbeda dengan Juan yang merasa lega karena mendapatkan kabar dari Edward, di dalam kamarnya yang remang dan sunyi, Maria duduk gelisah di tepi ranjang. Ponselnya terus-menerus ia pandangi, jari-jarinya berulang kali menekan nama Diego di daftar panggilan, tapi hasilnya tetap sama, nomor tidak aktif. "Sialan. Kemana sih Diego?" gumam Maria, suaranya penuh kekesalan dan cemas. La bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir di dalam kamar sambil terus memeluk ponselnya. 11. Kepalanya dipenuhi skenario terburuk. Apa jangan-jangan para rentenir itu sudah menangkapnya? Ucapnya lirih, wajahnya pucat karena panik. Tapi kemudian ia menggeleng pelan. Enggak mungkin. Mereka sudah sepakat kasih waktu 1 bulan lagi. Masa secepat itu mereka melanggar kesepakatan? Pikirnya keras. Namun kenyataan bahwa Diego tidak bisa dihubungi membuatnya makin resah. Matanya mulai berkaca-kaca saat bayangan kecil tentang Olivia melintas dalam benaknya. Putrinya itu masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Terlalu polos untuk tahu bahwa ibunya sedang terjerat dalam masalah besar yang bisa menghancurkan segalanya.
Maria lalu duduk kembali, kali ini memeluk lututnya dan membenamkan wajah di sana. Tuhan, jangan sampai Diego tertangkap. Jangan sampai Olivia juga menjadi korban. Cukup Axel saja, bisiknya penuh ketakutan.